naik kekuatan ekonomi kita baik di di kota maupun mungkin berbasis adat ya. Ada beberapa hal yang bukan saling berdamping malah bersentuhan seperti minimarket yang dibangun oleh desa adat, banjar adat. Bagaimana Haji melihat nih kak? Beginilah pembangunan pembentukan usaha-usaha baik desa adat dengan desa dinas itu memang baik, cuma marilah kita membangun sesuatu yang tidak bersentuhan dengan saling membunuh. Jadi bapak-bapak yang berada di dalam lingkaran kekuasaan harusnya berpikirnya bukan di lingkungan setempat, berpikirnya adalah berpikir secara menyeluruh bagaimana membangun Bali ini, bagaimana membangun Kota Denpasar ini untuk meningkatkan perekonomian, kan gitu. Kalau misalnya sekarang saling membunuh, tentu akan merugikan kita juga. Contoh misalnya ada desa adat yang membentuk minimarket, ya kan? Artinya dengan membentuk, karena pasarnya sudah jelas, pasarnya dalam lingkungan desa adat saja, tidak ada pasar keluar. Kemudian kalau dia membangun kalaupun dia ramai, ya minimarket atau toko atau apapun yang dimiliki bapak-bapak yang berada di lingkaran kekuasaan, kalaupun ramai, tentu akan membunuh usaha-usaha masyarakat juga di sekitarnya. Ya, contoh misalnya di sini ada satu, kan sudah jelas bahwa kalau kita berbicara masalah ekonomi di lingkungan itu sudah jelas, misalnya satu roti lah. Roti kalau kita ada 4 roti berarti dapatnya kan 1/4. Ya kan, masing-masing dapat. Nah, kalau sekarang ada yang datang lagi satu yang besar, tentu yang 4 ini kan kita pasti dibagi lagi. Nah, sekarang makin kecil dapat porsinya. Ini akan membunuh lingkungannya. Jadi sebenarnya kalau desa adat ingin bikin usaha, desa dinas bikin usaha, cari potensi yang ada di desa itu untuk dilempar keluar, cari market pasarnya di luar, untuk dilempar keluar sehingga akan mendatangkan uang ke lingkungannya, sehingga perekonomian bisa meningkat. Tapi kalau kita cuma berkutat dengan pasar kita di lingkungan kita sendiri, ya pasti akan ada yang mati. Misalnya saya desa adat bikin di sini, kemudian di sebelahnya ada pemilik warung lama, ya kan, di sini ramai, di sini akan mati, sebelahnya akan mati. Tapi kalau desa adat atau desa dinas mempunyai potensi, mengambil potensi yang ada di desa itu dilempar ke desa sebelah, itu pasarnya lain, atau dilempar ke luar kota kan pasarnya lain, dia mendatangkan keuangan. Nah, uang ini berarti ada peningkatan uang yang beredar di lingkungan desa. Kalau desa adat membuat minimarket dengan memang benar-benar di sana tidak ada potensi persaingan, bisa aja ya. Kalau bersaing dengan warung-warung tetangga kan sama aja kan bohong. Ya kan? Kalau bersaing dengan warung-warung desa, pemilik desa, seharusnya bagaimana kita melatih pemilik-pemilik warung tradisional itu untuk memberikan pelayanan yang baik, bagaimana meningkatkan nilai daripada warung-warung itu mungkin menjadi minimarket segala macam kan. Tapi desa adat maupun desa dinas, carilah pasar di luar untuk membangun potensi desanya. Ya kalau sekarang kita bangun di sebelahnya ada warung pas, ya kan? Ya pasti warung ini akan mati. Jadi sama dengan jeruk makan jeruk ini. Ada istilah nyokok enten kebo ya. Karena banyak yang bilang itu rotonan pengurus genman atau pegawainya dapat gitu. Benar ada stigma itu bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi. Jadi bisa di sini dia menerima pegawai, di sini dia akan membunuh pegawai itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa bersainglah secara fair di dalam lingkungan masyarakat. Jadi bapak-bapak yang berada di lingkaran kekuasaan, cari potensi itu dilempar keluar. Bisa beri satu contoh sih, potensi apa yang bisa digarap oleh BUMDes? Oh banyak.
banyak potensi. Misalnya BUMDes bisa menggarap masalah membuat jasa kebersihan, ya kan? Kemudian bisa saja menggarap pasar sayur, bisa kan? Dilempar keluar, banyak potensi yang baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk. Tergantung di desanya itu potensinya apa. Ya, kalau potensinya dalam rangka jasa kebersihan, tapi jangan mengambil pasar yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Berarti perlu inovasi. Oh ya, jelas. Kalau kita mau maju ya kita harus inovasi. Tapi jangan sekali-sekali berpikir mengambil pasar yang sudah jelas marketnya, yang sudah dimiliki oleh anggotanya sendiri, gitu loh. Nah, kemudian kalau berbicara itu kan ada leading sektor di dinas. Apa upaya-upaya yang harus dilakukan dinas sebagai eksekutif ini kepada masyarakat atau mengedukasi masyarakat, ya kan, yang punya warung diedukasi biar warungnya lebih modern, yang punya toko diedukasi biar tokonya lebih modern, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Tujuannya kan mengedukasi usaha-usaha yang ada di lingkungan ini untuk memberikan pelayanan yang baik. Kalau pelayanannya baik, otomatis masyarakat akan datang. Tapi kalau lingkungannya kotor, pelayanannya nggak bagus, ya ditinggal orang. Berarti BUMDes ini harus bisa mengembangkan potensi sebagai sumber supplier ya? Iya. Jangan sekali-sekali ini kan BUMDes atau BUMDes ataupun desa adat itu kan masih berada dalam lingkungan kekuasaan. Ya. Jadi kalau dia mengambil pasarnya anggotanya sendiri, ya anggotanya sendiri kan bisa mati, bisa jatuh. Walaupun misalnya desa membuat usaha A minimarket, dia nyari pegawai 10 orang, di sebelahnya ada warung yang juga punya pegawai 5 orang. Ya, ini maju, berarti ini pegawainya enak. Tapi ini mati, ya pegawainya harus keluar lagi. Padahal ini sesama anggota saling ini lagi, saling bersaing.